Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadza maradiyan indaka faftah qulubana wa sam'ana wa absarana wahdina ila siratikal mustaqim. Kalal muallifu wa syarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Jadi yang kau ikut kepegah tentang adab-adab masjid, adab-adab uro Jumat. Di antara bahawa tak persiapkan mulai daripada huro Kamis, tak boleh segala-segala bot yang baik dipegabuk danyo nibak uro Jumat. Yang tujuan daripada tak boleh segala botnya nibak uro Hameh, bahawa baik mengganggu danyo menyuragam untuk tajak Jumat, kemudian untuk tak beribadah, tak wirid, tak baca Al-Quran, tak berselawat dan sebagainya, mulai dari subuh Jumat, malam Jumat hingga uro Jumat. Nah, kepegahlam bahawa adab yang selanjutnya katanya tak pergi rom bak uro Jumat. Kemudian tak pakai bau-bauan yang hana tak pakai bak uro yang lain. Berarti uro Jumat tak apa lebih daripada uro-uro yang lain, daripada segi gedanya but, dan daripada segi gedanya pakaian, dan daripada segi gedanya tak pegelihro. Kemudian adab yang kepegah kepada uragam, sunat berpagi-pagi pergi ke masjid tempat sembahyang Jumat itu, dan masuk waktunya itu dengan terbit fajar sadik, dan seyogyanya hendaklah pada ketika berjalan kepada masjid itu khusyuk, yakni tetap anggota serta hadir kepada Allah Ta'ala, dan tawaduk, yakni merendahkan dirinya. Jadi di antara adab dalam uro Jumat bahawa geyujak Jumat seawai-awai wate, iaitu terbit fajar sadik. Berarti subuh. Daerah popoh tengah 6 meno, poh 5 lewat meno yang kenyan. Wate yang pertama tajak bak masjid, tapreh kemudian. Berarti subuh idih bak masjid aju. Kemudian tapreh sampai luhu, sampai Jumat. Berarti nyan wate yang pertama. Kemudian cara tajak abak jalan berarti berkusyuk dengan anggota, berarti baik tapi hupal lain. Langsung tak terbit dari rumah ke dalam masjid aju. Dan hendaklah padahal ia berniat iktikaf dalam masjid itu hingga sampai kepada waktu sembahyang. Dan hendaklah ia menyegerakan kepada menjawab seru Allah Ta'ala kepada pergi sembahyang Jumat itu yang tersebut di pada firman Allah Ta'ala. Kemudian perebut oleh katanya tajak awal bak masjid wate fajar, wate subuh tak iktikaf, kemudian leh sembahyang subuh tak iktikaf, adapun tawid apa yang pelik, menyaik tapreh berarti tapreh sampai luhur gede. Mihai berarti tak kisah kembali, kemudian tajak bawai kembali. Berarti wate tajak awal dalam masjid taduk nian benar tanin iktikaf. Karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Artinya, hai mereka itu yang percaya akan Allah Ta'ala, apabila diseru akan kamu bagi sembahyang daripada hari Jumat, maka hendaklah kamu bersegera pergi kepada sembahyang Jumat.
ya, dan mendengar khutbah ia dan tinggalkan oleh kamu akan jual beli. Jadi firman Allah Ta'ala perintah wate uro Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, yaitu orang yang percaya kepada Allah Ta'ala. Ya, idza nudiya lis-salati, apabila diseru kepada kamu akan panggilan ba'uro Jumat. Berarti wate kadibang yang pertama. Ya, wate kadibang yang kefun fas'au ila zikrillah. Maka tinggalkan oleh kamu segala-segala pekerjaan. Fas'au, maka bersegera oleh kamu menyeru adapun jak kepada bak tempat yang dihuyan. Wate kadibang yang kefun yang semayang Jumat, berarti sinan berkata jak masjid sekurang-kurang. Kemudian wazarul bai, dan tinggalkan oleh kamu segala jual beli. Jadi mulai dibang yang kepun berarti kubah segala bot. Kubah segala belau top kedai, kubah segala bot di belang, kubah segala bot di rumah, kemudian jak bak masjid. Jadi waktu kadibang yang kepun yang kamakruh tabut segala perbuatan. Kemudian waktu sa'ah kadibang yang kedua, kagei depo katib nyan bak mimbar, berarti nyan harim segala bot-bot nyan bot belau dan bot-bot yang lain harim berarti. Termasuk berarti peng yang terpajuh daripada belau barang nyan berarti bot yang harim sid, harta yang harim. Jadi di antara hikmah ayatnya bahawa kepegah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati, si berangkasa tulis ayatnya bak wate drawih, kemudian tipek bak kedai. Adapun lia nak dara berarti gecoknya ayatnya menyahana tinggai karena Al-Quran. Gepuduk sajan ho yang gebah dalam keadaan itu semayang. Berarti nya sebagai punya kedai keun ubat pelarih, punya bak anak dara apa keun. Koji ajimat lah. Mia kedai pegahnya rijang lagut mudah rezeki. Mia anak dara pegah rijang merumpok jodoh. Kemudian kepegah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa pergi kepada masjid karena sembahyang Jumat pada saat yang pertama, maka seolah-olah ia menyembelih kurban akan seekor unta. Dan barang siapa pergi pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor lembu. Dan barang siapa pergi pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia menyembelih seekor kambing biri-biri. Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia penakan hadiah satu telur. Maka apabila keluar imam akan membaca khutbah, maka dilipat akan segala suratan dan diangkatkan akan segala kalam, dan berhimpun segala malaikat yang menyurat akan amal manusia itu pada dekat mimbar. Padahal mereka itu mendengarkan akan zikir, yakni mendengarkan akan khutbah. Jadi kepegah li Nabi si berangkasa wajak fajar menakan masjid, berarti seolah-olah orangnya kau kerbun tabuh unta. Menyajak bak saah yang kedua, seolah-olah berarti gekerbun tabuh lumo kebe. Kemudian menyegejak bak saah yang kelih, berarti seolah-olah kau gekerbun sabuh kameng. Yang gejak bak saah yang karab tau Jumat, seolah-olah kerbun tabuh yang manok. Kemudian menyegejak wate kena bang yang pertama, kadibang yang pertama, berarti nya lagi ke musyrikah ke hadiah sabuh boh manok.
Kemudian wate saah kadibang kali yang kedua, kage tengku khatib di atas mimbar kahun salim kemudian kadiatan, berarti buku amalannya kagetup. Kemudian fadilah kepada orang yang bantruh yang hana getulis li malaikat. Kagetup buku kemudian kage petharung pelopen li malaikat yang menokan tulis amalan. Berarti kagedeng yang sekeliling mimbar, kagedengar tengku khatib yang pegah habar baca rukun khutbah. Jadi tingkat malaikat pun berarti geiring yang gedeng di sakim mimbar, kemudian gedengar khutbah. Jadinya menang pegah. Kemudian kepegah kemudian daripada demikian itu maka hanya saja datang ia mendapati sembahyang jua tiada bagian daripada fadilah waktu Jumaat. Nya orang yang jak telat wate katruk kage dengku khatib berarti oleh orangnya hana merumpok fadilah apa li kecuali Jumaat tok. Hana merumpok fadilah Jumaat. Kemudian barang siapa pergi ke masjid karena sembahyang Jumat pada saat yang keempat maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Dan barang siapa pergi ke masjid pada saat yang kelima maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor burung. Dan barang siapa pergi ke masjid yang pada saat yang kelima maka seolah-olah ia memberi hadiah satu telur. Dan setengah riwayat hadis yang sahih pun. Berarti lainnya dalam hadis lain menancik pegah. Berarti nak ketamah saboh dicim. Berarti oleh kameng si berangkaso yang penakeun jak bak masjid pada saat yang kelima. Berarti seolah-olah ke hadiah dengan saboh dicim. Lebih hebut daripada manok. Kemudian tah saah yang pertama, kedua dan sampai yang kelima kepegahino bahawa bermula saah yang pertama itu daripada terbit fajar hingga terbit matahari. Saah yang kepun berarti mulai dari muno wate semayang subuh hingga inohat. Inohat kena terbit matahari. Nya sekitar paduman 40 minit nyan wate yang kepun. Dan saah yang kedua itu daripada terbit matahari hingga naik matahari. Saah yang kedua berartinya mulai dari inohat sampai diik matahari. Kadar je dah semayang sunat duha. Berarti hana trip sit kadar padu minit je sagai. Mulai dari diik matahari nya punya tadeng katanya bin Daud deh kata kalang berarti kai terbit bulatan matahari. Kemudian kadiik matahari kadar setombak. Nyambati wate yang kedua. Dan saah yang ketiga itu hingga berhampir matahari hingga beratas pada tapak kaki. Dan saah yang ketiga itu hingga berhampir matahari hingga berasa panas pada tapak kaki. Wate yang kelih berarti mulai dari nyan. Diik matahari kadar setombak hingga berarti karap cak urau. Berarti kiban kadar kajak karap cak urau sengkirajih tanyo tajak bak tanoh hana tak pakai tilok berarti kameri suum. Kameri suum tanoh. Nyan ohna berarti karap poh 12. Kengkam lay suum urau. Nya berarti wate yang kelih. Berarti mulai dari nyan itu bit pernah ke mulai dari jid dan semayang duha hingga berarti karap poh 12 nyan ohnan panjang wate yang kelih. Berarti pe menau pegah. Ti berangkat sawajak ya wate nyan berarti lagi umpama dibi hadiah di mukerbun dengan saboh kameng. Dan saah yang keempat itu hingga waktu
Oh, dan saat yang keempat itu hingga waktu duha. Berarti kencoro duha keempat ni. Berarti kata dan saat yang ketiga itu hingga berhampir matahari hingga berasa panas. Berarti kentu wate coronya. Menyatakan wajak bineh pantai berarti mulai dari wate duha dak kena ju poh-poh di kereng berarti. Relat sampai poh di kereng. Berarti kan sampai poh 12 berarti menyatakan wajak bineh pantai nya wate duha sampai poh di kereng berarti ka suum matauro. Berarti menyatakan rasa tapak kaki berarti ka suum. Dan saat yang keempat itu hingga waktu duha. Kemudian saat yang keput berarti lam wate duha. Berarti ohna habis wate duha yang ke ohnan. Tengah wablah apa? Tergelincir mata uro. Mata berarti mentang la wate duha nyo wate yang keput. Berarti hana luah cik lam kah? Hana truk luhu. Kemudian saat yang kelima itu kemudian daripada waktu duha yang tinggi sampai kepada gelincir matahari. Berarti nyo yang panjang wate. Mulai dari wate duha berarti poh padum. Poh 8 sampai rap poh 12. Nyen pergebi berarti wate yang kelimong menau saboh penakan ticim ataupun ibarat berarti saboh bermenau. Yang terakhir tak berarti. Berarti yang ramai dan yang uragam kejak yang kenyang berarti hadiah saboh ticim ataupun saboh menau. Kemudian dan fadilahnya itu sedikit. Berarti yang yang karak wate yang kadit fadilah. Dan waktu gelincir matahari iaitu hak bagi sembahyang. Berarti saat ka gelincir matahari karap setengah sa berarti nyen ka wate kena sembahyang. Berarti hana le menumpuk fadilah lagi kepegah likut. Dan tiada fadilah di dalamnya dan adab. Berarti punya uragam yang kamu berarti mejak yang pawa belah wateh berarti ka sempit wate. Yang kira haji mesti pas truk masjid, pas di bang yang pertama. Berarti yang kagadah fadilah dan kagadah adab. Kemudian sahabat berkaitan dengan adab Jumat, adab buru Jumat. Dan yang kelima seyogyanya bahawa jangan melangkah ia akan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid itu. Karena yang demikian itu sangat makruh dan dipilih oleh kebanyakan ulama bahwasanya melangkah bahu orang iaitu haram. Jadi punya gedanya ojak lam masjid lam berarti oleh uragamnya baik geling ke sahgo. Berarti punya boleh jak yang perle sah yang awal berarti jak sah yang keput jak berawal. Baik meling ke sah. Berarti dah kaleng ke dia kosong. Kakak helikot mentang baik taling ke dia truk 10 bosah ke dia. Meling ke orang-orang pahagok kah. Adapun punya karapat bahu urang payah kuat bahu urang untuk lewat dia. Berarti nyan ka makruh dan katruk tingkat haram. Berarti hang gebilangkah lebih daripada lebosa. Mandai likut dat punya boleh berukur berarti jak bawai. Berarti nyan oleh uragam dalam masjid so yang truk awal berarti ge pepunuh haju sah yang kepun. Deman katanya berarti kamu mubah berarti kiban uragam rata-rata tejak bawah masjid pi rukuk oleh duk oleh bak balai menyebab tanya berarti piyuh oleh luar. Ka ge tunggu katib yang baru tamung dalam masjid. Jadi hana merumpuk fadilah i'tikaf dan hana merumpuk fadilah lagi kepegahnya likut. Jadi ohnan mentang benganyo sampai adab yang kelima. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu